kita lanjutkan pada langkah 6, eksploitasi terhadap anak yang bagian ketiga dan keempat. Baik ibu-ibu, kita sekarang bentuk dibagi beberapa kelompok ya, bagi 3 kelompok ya. Oke, sudah Pak. baik. Ini ibu, jadi saya pegang satu set gambar. Ini ada 3 set gambar. Aturannya adalah Jatuh Pak. waduh, jatuh ya. Ya. Aturannya adalah dalam setiap gambar ini dibagikan kepada satu kelompok untuk didiskusikan, Pak ya. Nanti setelah didiskusikan diwakili oleh dipilih satu orang untuk memaparkan apa yang ada di gambar ini, gitu Pak ya. Oke, monggo Bapak. Ini monggo Bapak. Bentar. Oke. Nuhun Pak. Baca nggih Pak? Ya. Apa nih Pak ini coba Pak? Dibaca itu sudah dulu. Baik, sudah Bapak? Ya. Baik. Siapa yang mau paparan dulu? Dari kelompok pertama? Ya. Oke, gimana Bapak? Apa yang bisa Bapak jelaskan atau paparkan dari gambar tersebut? Jadi gambar ini adalah ceritanya ada anak jualan koran. Ya. Kemudian dia lihat teman-teman itu sekolah Pak. Kemudian dia ingin bersekolah. Ya, terus? Dia nggak bisa sekolah Pak ya. Kemudian dia pulang memberikan hasil jualan korannya kepada bapaknya. Gitu Pak ya. Iya. Ya, baik, dari paparan pertama, anak disuruh untuk jualan koran oleh orang tuanya, gitu Pak ya. Iya. Itu boleh nggak? Nggak boleh Pak. Boleh, karena anak itu wajibnya untuk belajar dan bersekolah. Baik, berikutnya, kelompok berikutnya Bapak. Ya. Jadi ini digambar bapaknya sedang bekerja di pertambangan batu Pak. Nah ya, terus? Nah, ini ibunya sedang sakit. Anak perempuannya bikinkan susu untuk ibunya. Nah, setelah itu di gambar kedua ini si anak yang tadi yang cewek itu membantu apa disuruh ya Pak ya. Ini ngangkat batu Pak. Nah, padahal di usianya seperti itu harus bersekolah. Ya. Nah, kemudian ada anak yang sekolah, dia itu anak dua-duanya tuh pengen Pak. Terus? Setelah itu mungkin kecapean, si anak dibawa ke puskesmas dan ternyata memang anaknya itu kecapean dan kurang gizi Pak. Nah, oke, baik. Anak yang diforsir tenaganya dengan pekerjaan yang berat itu tidak akan mampu karena apa Pak? Kesesuaian tenaga antara tenaga anak dan pekerjaan yang dilakukan itu tidak seimbang. Akhirnya apa yang terjadi Bapak? Ketika anak sedang capek, maka mood untuk makan itu tidak akan muncul atau hilang gitu Pak. Jadi nggak nafsu makan gitu. Akhirnya apa yang terjadi Bapak? Anak itu sakit karena kekurangan gizi, gitu Pak ya? Ya. Baik, berikutnya. Kalau ini Pak, di gambar ini ada keluarga yang kurang mampu. Lah suami dengan 2 orang anak Pak. Ya. Karena tidak bisa memenuhi kebutuhannya, akhirnya suaminya itu meninggalkannya Pak. Ya. Setelah meninggalkannya, akhirnya hanya hidup ibu dan dua anaknya saja Pak. Akhirnya bagaimana cara menghidupinya? Ibunya sambil bekerja Pak. Ya. Bekerja bahwa anak dapat bullying. Akhirnya tidak tahan, anaknya dijual Pak. Innalillahi wa Iya, anaknya dijual. Ternyata yang membeli itu oknum Pak.
akhirnya disuruh untuk mengemis agar menjadi orang iba begitu. Itu Pak ya. Iya. Nah, itu tindakan yang bagus apa Jelek buruk, Pak? Pak. Itu kan Jelek, Pak, dari ya. perdagangan anak Pak. Perdagangan anak itu ada pidadanya loh Pak. Iya. Tetangga, kalau kita melihat tetangga kita, jangan tetangga kita dulu lah. Kita tidak boleh sampai menjual Anak. Ketika menjual anak itu pasti dihukum Pak. Itu ada pidananya gitu Pak ya. Tidak Iya. boleh gitu ya. Akhirnya anak kita bisa jadi disalahgunakan, bisa jadi dilacurkan dan lain sebagainya gitu Pak ya. Iya. Baik. Nah di sini selanjutnya kita lihat dulu Pak. Kita di sini Pak. Oh ya Pak. Cat 6 unsur eksploitasi. Yang pertama ada keuntungannya Pak. Ya, keuntungannya satu bersifat materi. Ya. Ya, memperoleh uang. Contohnya anak yang dilahirkan, dipekerjakan, digunakan untuk mengurus dan lain-lain. Memang orang tuanya punya mendapatkan keuntungan berupa uang Pak. Tapi anaknya bagaimana? Tersiksa Bapak, bisa sakit, bisa celaka, ditabrak mobil dan lain sebagainya gitu ya. Nah, yang ini yang bersifat materi, yang bukan bersifat materi, yang bukan materi ini ya, yang memanfaatkan anak mendapatkan status sosial dan kedudukan yang lebih tinggi. Contohnya anak perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang lebih kaya atau berkedudukan terhormat. Nah, seperti banyak cerita, siapa dulu cerita lama? Siti Nurbaya dan Syamsul Bahri ya, dipaksa untuk menikah. Saiful Bahri ya. Iya. Syamsul Bahri. Iya. Nah, dipaksa menikah. Perbedaan usia yang sangat jauh. Yang Siti Nurbaya tidak mau, akhirnya dipaksa karena mengejar status sosial dan materi gitu Pak ya. Itu tidak boleh Pak. Ya. Karena apa? Mencederai tentang perasaan anak. Nah, sekarang unsur eksploitasi. Ini tadi ada keuntungannya, yang eksploitasi dilarang, tapi ada untungnya. Tapi keuntungan ini juga tidak baik untuk anak ya. Nah, berikutnya adalah akibatnya. Akibat dari eksploitasi. Yang pertama, monggo apanya? Anak putus sekolah. Anak putus sekolah. Ya. Ya seperti yang kita tadi, karena anak disuruh jualan koran, melihat teman-temannya sekolah. Nah, karena disuruh jualan maka anaknya tidak bisa sekolah. Yang kedua, perkembangan fisik anak terganggu. Ya. Ya, harusnya bermain dia bekerja. Ya. Coba ya, harusnya istirahat dia bekerja. Harusnya makan dia lupa makan. Dia harusnya makannya terpenuhi, dia makannya sedikit. Itu terganggu terhadap fisik, perkembangan fisiknya. Nah, yang ketiga menjadi penakut, murung, menarik diri. Ya. Nah, ini kenapa? Apa yang menyebabkan ini Pak? Bisa jadi anak penjualan anak, eksploitasi anak, anak dilacurkan, anak dijual ke tempat hiburan malam. Ini tidak boleh Bapak. Karena apa? Belum saatnya sudah bisa ya, karena dipaksa gitu kan? Ya. Dilecehkan dan sebagainya. Nah, yang keempat, ketika anak dijual, ketika anak dieksploitasi, maka anak bisa terkena penyakit PMS, penyakit menular seksual, HIV, AIDS gitu ya. Terus raja singa, sifilis ya. Ya. Nah, itu tidak boleh Bapak. Karena berbahaya buat anak. Karena masa depan anak masih panjang. Nah, yang kelima, tidak punya masa depan, dalam kurung kehilangan cita-cita. Bagaimana anak-anak punya cita-cita kalau pendidikannya tidak terpenuhi gitu ya. Iya. 6. Anak berpotensi mengulang kembali eksploitasi yang dialaminya. Ketika dia sudah berkeluarga, apa yang terjadi? Balas dendam. Karena dirinya diperlakukan sedemikian rupa oleh orang tuanya gitu kan. Dia akan memiliki sifat dendam yang akan dilakukan terhadap anaknya karena dianggap sudah menjadi kebiasaan gitu Pak ya. Anak kehilangan percaya diri. Anak stres atau tertekan. Oh, anak stres, tertekan. Terus anak terpisah dari keluarganya. Nah, ketika anak-anak sudah tidak sama dengan yang lain, maka harusnya mereka bermain, mereka bekerja gitu kan. Apa yang terjadi? Oh, kamu saatnya bermain, bukan bekerja gitu. Dibully sama teman-temannya, akhirnya malu dia. Ya, sehingga kepercayaan dirinya hilang gitu kan. Akhirnya pemalu dia.
anak stres, tertekan, ya kan, karena disuruh bukan saatnya untuk bekerja, tetap dipaksa untuk bekerja. Anak terpisah dari keluarga. Nah, ketika sudah tidak sama dengan yang lain, maka dia merasa dirinya adalah orang yang buruk. Akhirnya mengasingkan dirinya dari keluarganya. Ya. Baik bapak-bapak, inilah Akibat. akibat dari eksploitasi terhadap anak. Inilah yang akan anak kita Jauh dari alami, iya kan? Ketika kita melakukan eksploitasi terhadap anak, maka dari itu kita jangan sampai melakukan ini terhadap anak kita, bapak-bapak ya. Ya. Baik bapak ibu, kita siap untuk menjaga anak kita. Siap. Siap untuk tidak mengeksploitasi anak kita. Siap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.